ataupun organisasi. Nah, yang pertama misalnya pertanyaan panduannya adalah apa yang dapat dikembangkan. Kenapa pertanyaan seperti ini? Ini artinya di dalam organisasi itu masih belum maksimal. Misalnya em, apa kedisiplinan di dalam organisasi. Misalnya masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, atau mengerjakan tugas itu juga sesuai dengan jadwalnya. Nah, itu kalau misalnya agak mundur-mundur, itu artinya masih bisa dikembangkan. Jadi itu menjadi kelemahannya organisasi. Mungkin kedisiplinan atau ketepatan waktu di dalam menyelesaikan satu proyek belum maksimal. Itu menjadi kelemahan. Nah, itu bisa dimasukkan. Kemudian apa yang berlangsung kurang optimal dibandingkan dengan keinginan organisasi atau perusahaan. Seperti tadi nggih, contohnya ketika mengerjakan satu proyek, dibikin proposal kegiatannya, kemudian sudah ada timeline-nya, udah ada targetnya, ini nanti selesai dalam waktu 1 bulan. Tapi ternyata realitanya mundur, 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 mundur terus karena masalah macam-macam. Akhirnya yang tadinya proyeknya harusnya berjalan 1 bulan, mundur jadi 2 bulan. Nah, itu menjadi kekurangan di dalam organisasi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah kompetisi apa yang berlangsung dengan baik tapi tidak mendapatkan hasil yang baik seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita misalnya konteksnya di bisnis ya, ketika kita berkompetisi di industri misalnya makanan minuman, kemudian kalau makanan minuman kan nanti ada jenisnya masing-masing ya. Ada makanan tradisional, kemudian ada makanan western, atau mungkin makanan snack atau cake, roti, ngeten ya Bapak Ibu. Nah, misalnya bisnisnya Bapak Ibu memang sudah terkenal di bidang makanan atau kuliner tradisional. Tapi ketika bersaing dengan kompetitor di bidang makanan roti mawon gitu, roti-rotian lah. Nah, itu ternyata ada kompetitor Bapak Ibu yang jauh lebih menarik perhatian konsumen. Nah, itu berarti Bapak Ibu lemah dalam kompetisi di bidang kuliner, tapi khusus di bidang roti-rotian. Nah, itu berarti jadi kelemahannya bisnisnya Bapak Ibu. Kemudian ada juga apa yang dapat diperbaiki oleh organisasi, apa yang telah dilakukan secara tidak baik, dan juga hal apa yang harus organisasi atau perusahaan hindari. Ini bisa menjadi beberapa checklist pertanyaan untuk kelemahan di dalam organisasi atau di dalam bisnis. Nah, tadi dari sisi internal, kemudian kita coba lihat dari sisi eksternalnya, nggih. Nah, eksternalnya kita coba lihat dari peluangnya atau opportunity atau kesempatan. Jadi macam-macam, bisa disebut kesempatan, bisa juga disebut peluang. Misalnya di sini ada pertanyaannya, jika tidak ada hambatan, apa yang akan dilakukan? Jadi misalnya ketika ada satu proyek ya Bapak Ibu mungkin terkendala dari sisi dananya masih kurang. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan satu proyek tertentu nggih. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya dana, apakah Bapak Ibu bisa melaksanakan proyek tersebut atau bisa menjalankan proyek tersebut? Apabila bisa, itu berarti masuk ke dalam peluang. Jadi sebenarnya Bapak Ibu punya kemampuan untuk menyelesaikan proyek tersebut, tapi karena ada keterbatasan dana, atau keterbatasan sumber daya misalnya karyawannya terlalu sedikit jadi tidak bisa melayani pemesanan makanan sampai 1.000 porsi misalnya nggih. Jadi ada pesanan 1.000 porsi ditawarkan ke bisnisnya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak punya sumber daya, nggak punya karyawan, tidak punya dapur yang memadai untuk memasak bahan bakunya, dan akhirnya Bapak Ibu menolak. Nah, itu sebenarnya bisa jadi peluang Bapak Ibu ketika Bapak Ibu punya sumber daya yang cukup. Itu bisa dimasukkan sebagai peluang. Kemudian apa yang mungkin dilakukan? Tadi nggih, yang mungkin dilakukan misalnya memenuhi pesanan yang cukup besar atau skala besar, tapi dengan syarat atau dengan catatan sudah memenuhi misalnya sumber dayanya sudah ada atau biaya bukan biaya nggih, dari sisi finansialnya mencukupi. Kemudian di mana posisi yang Anda inginkan dalam 5 tahun ke depan. Nah, ini nanti dalam menganalisis peluang atau opportunity, itu kita juga harus melihat dari targetnya organisasi atau targetnya perusahaan. Kira-kira next 5 tahun yang akan datang, atau 1 tahun yang akan datang, nah niku Bapak Ibu ingin organisasinya ada di mana? Atau bisnis Bapak Ibu itu seperti apa? Misalnya 5 tahun yang akan datang, Bapak Ibu ingin punya cabang 50 toko misalnya. Nggih. Jadi 1 tahun ada 10 cabang yang dibuka.
Nah, itu kalau kalau sekarang anak-anak muda bilangnya itu kayak mixway gitu Bapak Ibu. Saya nggak tahu di Bojonegoro sudah ada mixway atau belum yang franchise es krim gitu. Itu sampai daerah pelosok pelosok saja itu banyak banget yang jualan es krim itu. Itu kalau guyonannya ketika ada ruko kosong itu nanti pasti dihuni sama mixway nih niku. Jadi saking banyaknya franchise es krim yang asalnya dari Taiwan gitu. Tapi 1 tahun itu perkembangannya cukup pesat. Nah, itu bisa Bapak Ibu masukkan. Misalnya saya ingin punya cabang dari bisnisnya Bapak Ibu 5 tahun yang akan datang itu sebanyak 10 misalnya. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai peluangnya Bapak Ibu. Kemudian dengan siapa Bapak Ibu ingin bekerja atau berpartner, itu juga merupakan suatu peluang. Kemudian sampai di mana teknologi baru yang dapat mengubah usaha Anda. Misalnya tadi contohnya adalah tadi nggih, penggunaan GrabFood, kemudian GoFood atau ShopeeFood. Ketika Bapak Ibu memanfaatkan teknologi itu, mungkin saja bisnisnya Bapak Ibu omsetnya bisa meningkat beberapa kali lipat. Karena konsumennya tidak hanya yang lewat di tempat usahanya Bapak Ibu, tapi melalui pemesanan secara online itu juga bisa. Nah, itu adalah teknologi penerapannya. Kemudian apakah perubahan finansial, pemerintahan atau legislatif dapat menguntungkan usaha Anda di masa yang akan datang. Ini nanti ada kaitannya dengan kebijakan ya, kebijakan misalnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah, peraturan yang diambil oleh pemerintah, apakah punya dampak positif terhadap bisnisnya Bapak Ibu. Kemudian apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun yang akan datang? Misalnya momen-momen yang akan pasti terjadi dalam kurun waktu tertentu, misalnya pemilu ya Bapak Ibu. Nah, kalau pemilu itu biasanya yang dapat untung itu yang konveksi, bisnis konveksi karena bikin seragam, bikin bendera. Nah, itu kan panen gitu di situ. Makanan juga banyak yang panen karena buat pemesanan. Kalau misalnya pas pemilu kan nanti ada itu ya pembagian makanan konsumsi. Nah, itu pasti banyak. Kemudian apa yang dapat menjadi solusinya atau win-win solutionnya? Nah, itu bisa menjadi peluangnya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir kita lihat dari sisi ancaman. Nah, ancaman itu memang belum terjadi tapi mungkin dihadapi oleh organisasi. Jadi yang menjadi pertanyaan panduannya adalah apa yang menghambat perkembangan usaha Bapak Ibu. Jadi kira-kira yang mungkin bisa menghambat pergerakan bisnis Bapak Ibu ke depan itu apa? Misalnya tadi adalah teknologi tadi nggih. Teknologi kalau dimanfaatkan dengan benar dan tepat itu bisa jadi keuntungan. Tapi ketika teknologi itu tidak dimanfaatkan secara tepat, itu malah bisa jadi kerugian. Kenapa bisa jadi kerugian? Teknologi itu biayanya mahal nih Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau mendaftarkan menjadi partnernya GoFood itu kan ada biayanya nih. Nah itu kalau biayanya nggak cocok dengan pemasukan kan jadi kerugian. Nah jadi kita harus lihat-lihat. Ini sudah perlu menggunakan berpartner dengan GoFood atau GrabFood atau belum. Kalau misalnya kira-kira belum masih aman, ini ki nggak usah pakai partner-partneran itu, ya lebih baik nanti saja ketika memang sudah waktunya. Kemudian apa yang dilakukan oleh pesaing Anda? Nah ini yang kadang sering dilupakan. Jadi kita walaupun mungkin bersaing dengan kompetitor, bukan berarti kita menghentikan komunikasi dengan kompetitor ya Bapak Ibu, terus nggak mau peduli apa yang dilakukan kompetitor. Itu salah besar. Justru kita harus melihat apa yang dilakukan oleh para pesaing kita. Atau biasanya kalau saya suka menyebutnya gini, keep your enemies close, kalau saya bilang sama mahasiswa saya. Jadi kalian harus dekat-dekat dengan musuh kita. Kenapa? Loh, padahal musuh kan harusnya kita jauh-jauhin, Bu. Harusnya kita nggak usah peduliin musuh kita ngapain. Salah. Kalau misalnya kamu menganggap dia musuh, dia kompetitor kalian, kalian harus tahu apa strategi dia, apa next step-nya dia. Selanjutnya apa yang akan dia pikir. Kalau bisa dalami pemikirannya dia. Dia memikirkan apa sih? Nah, dari situ kita akan tahu cara berpikirnya dia, strateginya dia, dan kita bisa bukan menghambat ya, kita satu langkah lebih depan dari kompetitor kompetitor kita. Jadi ketika kita ada pesaing, jangan dibiarkan saja atau udah nggak peduli malahan, tapi kita lihat apa yang dia lakukan. Kalau bisa pandangi sedekat-dekatnya. Jadi mungkin ini yang menjadi inspirasi antara Indomaret sama Alfamart selalu deket-deketan ya Bapak Ibu. Jadi mereka kompetitor yang selalu deket-deketan. Walaupun kompetitor tapi mereka selalu dekat karena tahu oh Indomaret tuh pasang iklannya seperti ini, harganya ini. Oh Alfamart nanti pasangnya seperti ini. Nah, itu mungkin yang menginspirasi.
Oke, kemudian yang ketiga adalah apakah teknologi atau perkembangan baru mempengaruhi usaha Anda? Tadi nggih, teknologi misalnya tadi penggunaan aplikasi Grab atau Gojek ya. Apakah itu bisa memberikan pengaruhnya terhadap bisnisnya Bapak Ibu? Kalau iya, ya nanti kita harus melihat nih dampaknya ke bisnis kita seperti apa. Kemudian perubahan apa yang akan terjadi tadi, kemudian hambatan apa yang harus Anda hadapi, dan dapatkah Anda mengatur pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau ini sudah pada sampai ke level finansialnya atau keuangannya. Apakah nanti mempengaruhi struktur keuangannya di dalam organisasi atau bisnis. Nah, itu nanti mungkin akan lebih detail lagi nih Bapak Ibu kalau misalnya memang ini konteksnya adalah berupa bisnis atau korporat yang akan korporat besar, itu biasanya nanti akan sampai ke perencanaan atau budgetingnya di dalam perusahaan. Oke. Nah, setelah tadi ada beberapa pertanyaan panduan, kita bisa gunakan matriks ini nih Bapak Ibu. Matriks yang tadi sebelumnya. Nah, tadi kan saya sedikit cerita nih, menggabungkan, menjodohkan antara kekuatan dan juga peluang. Nah, ini misalnya di sini nih. Gunanya untuk apa? Gunanya matriks ini adalah untuk visi misinya gitu Bapak Ibu untuk mendapatkan mencapai. Nah, kita melihatnya dari sini. Misalnya strategi SO. Strategi SO itu apa? Strategi SO itu adalah strategi strength ditemukan dengan opportunity atau dari kekuatan kita pertemukan dengan opportunity atau peluang. Jadi strategi SO kekuatan yang ada di dalam organisasi, kemudian cocokkan dengan opportunity atau kesempatan yang ada di luar. Itu jadi strategi SU. Nah, begitu juga untuk strategi ST. ST ini mencocokkan antara kekuatan dengan tantangan. Jadi kita gunakan strength kita atau kekuatan kita untuk menghindarkan T atau tantangan atau ancaman. Jadi untuk menghadapi ancaman yang mungkin membuat organisasi kita itu mengalami kemunduran atau mungkin juga malah membuat kerugian untuk organisasi, kita blok dulu sebelum itu masuk ke organisasi, kita blok dengan kekuatan yang kita miliki. Jadi kita pilih. Jadi tidak semuanya ya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menceklis semua kekuatan, tidak semuanya bisa kita gunakan untuk strategi SO atau strategi ST. Pilih mana yang cocok. Kemudian selanjutnya ada strategi WO. Niki WO itu adalah strategi yang mencocokkan antara weakness dan juga opportunity. Jadi kita akan menghilangkan weakness kita, menghilangkan kekurangan kita dengan memanfaatkan opportunity yang ada di luar. Nah, kalau opportunity kan ini positif ya Bapak Ibu. Weakness itu kelemahan, itu negatif. Jadi kita akan mengurangi kelemahan di dalam organisasi dengan peluang atau kesempatan yang ada di luar sana. Kemudian ada strategi WT, itu meminimalkan kelemahan kita atau weakness kita untuk menghindarkan tantangan tadi. Jadi kita mencoba melihat mengurangi kekurangan-kekurangan kita. Kalau bisa kita hilangkan kekurangan itu supaya ketika kita menghadapi tantangan itu dampaknya tidak terlalu besar terhadap organisasi. Jadi eh, gitu ya Bapak Ibu untuk menurunkan dari analisis tadi, analisis yang ada di setiap keunggulan eksternal maupun internal ataupun kelemahannya tadi diturunkan menjadi strategi atau bentuk program kerja. Nah, jadi kalau umumnya dari organisasi nanti akan ada program kerja. Nah, itu nanti berupa sebenarnya turunannya dari strategi ini. Nah, selanjutnya pendekatan kuantitatif. Nah, nanti untuk pendekatan kuantitatif akan kita lanjutkan di pertemuan minggu depan ya Bapak Ibu. Nanti akan ada hitungan-hitungannya. Kalau yang akan kita bahas hari ini adalah dari sisi kualitatifnya. Nah, untuk analisis SWOT sebenarnya ada beberapa aturan sederhananya nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah bersikap realistis tentang kekuatan dan kelemahan usaha Anda. Jadi jangan mentang-mentang ini mau melihat menunjukkan kelebihannya dari organisasinya Bapak Ibu, kemudian dituliskan yang wah pokoknya tulis yang maksimal, yang belum ada apa-apa, yang penting kayak cocok dengan organisasi ini, itu jangan gitu. Jadi tuliskan yang memang benar ada dan realistis yang mungkin terjadi. Baik itu kekuatan ataupun kelemahan yang ada di organisasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nopo nggih, takut atau malu mengungkapkan kelemahan karena ini nanti sebenarnya balik lagi untuk keuntungannya Bapak Ibu sendiri. Jadi kita tunjukkan realnya.
kekuatan kita apa, kemudian realnya kelemahannya organisasi Bapak Ibu apa. Nah, itu nanti dituliskan. Kemudian bedakan keadaan usaha Anda sekarang dengan keadaan pada masa yang akan datang. Jadi ketika kita menulis analisis SWOT itu kadang kita melihatnya dari yang ada saat ini saja. Padahal ketika kita mau melihat misalnya opportunity atau kesempatan, mau melihat ancaman atau threat itu adanya di masa yang akan datang. Jadi kita perlu menyeimbangkan apa yang ada saat ini, kondisinya organisasi saat ini, dan mungkin yang dihadapi 5 tahun yang akan datang, atau 1 tahun yang akan datang saja. Contohnya, dulu kan kita tidak ada bayangan bahwa Gojek itu akan sebesar ini ya Bapak Ibu. Dulu saya taunya Gojek itu masih di Jakarta, fokusnya adalah untuk mengantarkan orang. Nah, ternyata Gojek setelah beberapa tahun, apalagi ketika pandemi ya Bapak Ibu, itu bisa berkembang cukup pesat. Ada jasanya itu tidak hanya mengantarkan orang, tapi mengantarkan barang, mengantarkan makanan, bahkan kalau dulu itu juga ada go massage, jadi manggil tukang pijit sampai ke rumah, atau tukang resek-resek pun juga bisa dipesan pakai aplikasinya Gojek. Nah itu awalnya kan tidak ada bayangan Gojek itu aplikasinya bisa sebesar itu. Nah, itu adalah tergantung cara pandang pimpinan organisasi atau dari perusahaan melihat bisnis ini bisa dikembangkan kemana. Bayangkan kalau pimpinannya Gojek itu ya pokoknya fokus aja udah nganterin orang, nggak usah mikir yang lain-lain. Nah, Gojek itu tidak akan sebesar saat ini. Jadi itu balik lagi sama para pemangku kepentingan atau pimpinan organisasi, pengambil keputusan di dalam organisasi, mau dibawa kemana sih organisasinya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah selalu lakukan analisis dalam kaitannya dengan misi utama Anda. Jadi analisis ini jangan sampai lupa. Ini tujuannya adalah untuk visi misinya, mencapai visi misinya perusahaan. Jadi harus dikaitkan ke sana. Kemudian yang keempat, buatlah SWOT secara singkat dan sederhana. Hindarkan kompleksitas dan penekanan yang berlebihan. Karena tujuannya adalah tadi, kita ingin membuat strategi ataupun program kerja. Nah, padahal strategi dan program kerja itu kan akan digunakan oleh banyak orang, banyak pihak. Jadi gunakan bahasa yang paling umum. Nggak usah mentang-mentang karena ini strategi terus pakai bahasanya yang rada-rada ke Inggris-Inggrisan atau mungkin yang rada pinter-pinter titik lah kayaknya. Tapi jangan, karena nanti akan lebih sulit dipahami oleh banyak orang. Padahal strategi itu harus bisa dipahami oleh banyak pihak di dalam organisasi. Jadi gunakan bahasa yang ringan mawon, yang sederhana, supaya bisa dipahamkan oleh semua orang. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, berdayakan SWOT dengan kerangka konseptual yang logis. Tadi ada kaitan yang nomor pertama ya Bapak Ibu, bersikap realistis tentang apa kekuatan dan kelemahan, dan itu nanti ada kaitannya dengan kelogisannya. Targetnya harus disesuaikan. Kalau memang memiliki sumber daya, ya targetnya bolehlah kita rada muluk-muluk. Misalnya kita punya karyawan yang cukup atau tim yang kuat atau sumber daya alat-alat yang memadai. Nah, itu bolehlah kita pengen misalnya bisnisnya itu bisa berkembang selama 1 tahun itu punya cabang 5 misalnya. Tapi kalau misalnya marketnya atau pasarannya lagi sepi, kemudian tidak banyak konsumen yang tertarik membeli produknya, atau mungkin juga karyawannya sedikit, alatnya juga mungkin sudah tidak secanggih dahulu, ya itu ya harus direalistiskan saja. Berarti targetnya nggak usah muluk-muluk 1 tahun yang akan datang. Eh, Bahkan target mungkin bisa bertahan saja di masa yang sulit, itu bisa dijadikan target yang logis. Jadi memang kita harus lihat kondisinya seperti apa. Nah, seperti yang tadi saya ungkapkan di awal ya Bapak Ibu, untuk menganalisis strategi itu tidak hanya analisis SWOT, tapi nanti masih ada beberapa analisis yang lain. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebenarnya analisis SWOT itu juga ada beberapa kelemahannya. Makanya kita harus menggabungkan antara beberapa analisis. Nah, untuk analisis SWOT itu sendiri, kelemahannya yang pertama antara lain analisis SWOT itu dapat terlalu menekankan kekuatan internal dan mengabaikan ancaman eksternal. Jadi mungkin ini sudah jadi dasarannya manusia ya Bapak Ibu. Akan lebih fokus ke dalam diri sendiri. Mungkin juga akan lebih terlalu pede melihat dari internalnya organisasi sendiri. Mungkin akan melihat, oh organisasi saya itu paling bagus. Oh organisasi saya itu udah paling kuat. Padahal kalau kita membuka mata, kita lihat ke luar, ke eksternal, itu mungkin akan ada lebih banyak lagi organisasi yang punya keunggulan.
organisasi yang jauh lebih kuat atau organisasi yang mungkin lebih canggih lagi alat-alat yang digunakan di dalam sistemnya. Jadi kita tidak boleh terlalu terfokus dari internal organisasi, tapi kita juga melihat dari eksternal. Kemudian yang kedua, suatu analisis SWOT itu dapat bersifat statis dan dapat berisiko untuk mengabaikan perubahan keadaan di sekitar. Karena tadi fokusnya hanya internal, tidak mau melihat ke eksternal. Jadi pandangan Bapak Ibu jangan hanya fokus ke dalam diri sendiri, tapi cobalah lihat keluar. Kemudian yang ketiga, suatu analisis SWOT dapat terlalu menekankan kekuatan atau aspek strategi tunggal. Jadi akan fokusnya hanya di uh, strategi-strategi yang memang sudah ada di awal saja. Kemudian ketika ada opportunity atau kesempatan yang lain tidak mau diambil. Nah, itu kesalahan. Jadi jangan terpaku hanya pada analisis SWOT ini saja. Kemudian yang keempat, suatu kekuatan tidak selalu merupakan sumber kompetitif yang menguntungkan. Kekuatan itu bisa memberikan dampak positif ketika dia bisa dimanfaatkan. Ketika kekuatan tadi bertemu dengan opportunity. Ketika kekuatan tadi bisa menutupi kekurangan ketika ada ancaman. Itu bermanfaat kekuatan kita. Tapi ketika kekuatan itu tidak bisa menggapai opportunity atau kesempatan, itu kekuatan jadi mubazir gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belanja nih nggih, Bapak Ibu punya bahan baku banyak banget. Karena ini puasa, kemudian menyiapkan buka puasa nggih, belanja makanan, jadi lapar mata belilah es buah, kemudian kolak, gorengan, gorengannya semuanya dibeli, terus habis itu ada lumpia, ada nopo meneh ya Bapak Ibu, macam-macam makanan. Sebelum buka puasa tuh kayaknya nanti habis semuanya. Tapi ketika pas buka puasa, dimakan es buahnya udah, kolaknya wes nggak terlalu kepingin lagi. Gorengan makan tempenya loro, tahunya dua, udah selesai, udah kenyang, udah penuh nih perutnya. Sisanya gimana? Sisanya mubazir, nggak kepake lagi, nggak ada manfaatnya. Kalau dipaksa makan, malah nanti dikeluarkan lagi nih. Nah itu jadi mubazir. Jadi eh, kekuatannya di dalam analisis SWOT itu akan bisa bermanfaat ketika bisa dicocokkan dengan opportunity ataupun ancaman. Tapi ketika enggak, ya sudah itu cuma jadi list kekuatan tanpa bisa dimanfaatkan. Nah, itu salah satu kelemahannya dari analisis SWOT. Oke, baik Bapak Ibu, menika untuk pemaparan saya di analisis SWOT sampai sini ada yang mau didiskusikan? Monggo. Ngapunten Bu dosen. Nggih, monggo niki Pak Iya, Sinten Pak Mujianto nggih. contoh Nggih, nggih. nggih, monggo Pak Mujianto. Terkait kekuatan apa ya? Analisis bisnis. Nggih. Yang termasuk kekuatan analisis bisnis itu juga dari ini Pak. Mohon maaf Pak, sebentar Pak. Niki suaranya rame. Nggih, monggo Pak Mujianto sakit diulangi meleh Pak. Nggih, yang termasuk kekuatan analisis bisnis Nggih. itu termasuk apa saja Bu? Termasuk teknologi ataupun yang lain mungkin itu Bu. Oh, nggih. Berarti analisis apa saja yang bisa berpengaruh ke bisnis nggih, Pak? Nggih, di kekuatannya itu Bu. Oh, di kekuatannya. Oh, nggih. Nah, kalau di bisnis itu kata nggih, Pak, kalau kekuatan di dalam bisnis itu sebenarnya dari produknya Bapak Ibu sendiri itu sakit sebagai kekuatan. Kekuatannya gimana? Mungkin produknya Bapak Ibu itu tidak ada kompetitor yang lainnya, tidak ada yang menyamai produknya Bapak Ibu. Nah, itu sakit menjadi kekuatan. Kemudian teknologi tadi sakit sebagai kekuatan ketika teknologi itu bermanfaat. Misalnya, ke teknologi ini kok tidak harus yang putar komputer nonton ya Bapak Ibu. Alat pengolahan mawon deh. Kalau bikin roti niku kan nggih, kalau umumnya pakai mixer yang tangan alit niku nggih. Nah, tapi ada juga alat yang besar itu. Nah, itu juga berupa teknologi. Kalau misalnya kita berbisnis di bidang roti, kemudian kita pakai pengolahannya dengan itu akan memudahkan kita dalam mengadoni lebih cepat lagi, kemudian skalanya lebih besar. Jadi akan lebih cepat untuk memproduksi barang, kemudian yang terjual akan lebih banyak lagi. Nah, itu bisa menjadi kelebihannya di dalam bisnis ya Bapak Ibu. Kemudian bisa juga knowledge atau pengetahuannya Bapak Ibu tentang bisnis yang Bapak Ibu geluti. Jadi kalau saya bimbing mahasiswa kewirausahaan ya Bapak Ibu,
Itu saya tanya dulu, kamu berbisnis ini modalnya tuh apa? Jangan cuma modal duit, jangan cuma modal kamu punya konsumen, tapi kamu punya modal pengetahuan di produk tersebut. Kalau kamu memang fokusnya misalnya di makanan, ya kamu harus punya keahlian di bidang makanan. Nek kamu jualan makanan tapi kue ra iso masak kan sama aja nggih. Jadi kamu harus punya pengetahuan di bidang yang memang kamu geluti. Jadi kalau sebenarnya di bisnis itu kekuatannya kathah nggih, Pak. Jadi nanti bisa dieksplor. Mungkin salah satunya tadi dari teknologi, penerapan teknologi, kemudian keunggulan produknya, kemudian keunggulan dari sisi link niku napa nggih, Pak? Eh networking. Jadi nanti kalau kita punya network kerjasama dengan pihak-pihak yang banyak itu akan lebih memudahkan kita dalam memasarkan produk kita atau bisnis kita. Misalnya niki contohnya ada niku deh guru ya Pak. Jadi nanti misalnya ada guru, kemudian dia pensiun, tapi dia masih komunikasi dengan guru-guru yang lainnya. Nah, kemudian setelah dia pensiun, dia bikin bisnis yang ada kaitannya dengan pendidikan. Nah, kalau ada dengan kaitannya dengan pendidikan, kemudian dia bisa menawarkan ke guru-guru yang lain, sini loh saya punya bisnis tentang pendidikan. Coba anak-anak didikmu bisa belajar di tempat saya. Nah, itu bisa menjadi salah satu keunggulan. Mungkin begitu Pak Mujianto? Nggih, Bu, termasuk teknologi itu kan masuk Nggih, kekuatannya tadi ya. Untuk nggih pendanaan harus. juga Ibu ya. Berarti secara Wah, nggih. secara garis besar istilahnya untuk analisis bisnis itu kita Nggih. harus berkompeten di bidang kita sendiri ya Bu ya, apa yang mau dijalankan. Iya, Pak. Kalau menurut saya ketika kita mau berbisnis harus tahu dulu bisnis yang akan kita kerjakan apa. Percuma kalau kita bisnis di bidang kuliner tapi nggak paham tentang makanan. Tapi bukan berarti harus jadi ahli masak nggih mboten nggih, Pak. Tapi harus paham dulu tentang makanan yang enak sama nggak enak itu seperti apa. Mungkin sederhananya ngonten, Pak. Ji Bu, siap. Terima kasih Bu dosen. Oke, saya Sami. Baik, selanjutnya Pak Irwan nggih. Monggo Pak Irwan. Ya, terima kasih Bu. Ini saya kan Nggih. ketua BUMDes Bu. Nggih. Kalau melihat keterangan Ibu ini singkat tapi begitu mendalam. Kalau Waduh. misal kita aplikasikan Nggih. di BUMDes. Satu contoh kecil aja gini, saya pernah tanya. Di desa kan ada SID, Sistem Informasi Desa. Di Nggih. situ kan ada beberapa data-data yang apabila dibedah atau digali itu menunjukkan, oh ini loh potensi desa kita. Kan seperti itu kira-kira. Nggih. Itu masih susah. Nah, saya ingin Ibu punya pengalaman nggak bagaimana melangkah atau mengawali untuk mempraktekkan analisis SWOT di kampung, terutama saya sebagai BUMDes lah. Untuk Oh. mengawalinya bagaimana? Oke, baik Pak. Saya Terima cobi nggih Pak. Nggih, tersuwun Pak Irwan. Wah ini pertanyaannya Pak Irwan ini panjang kali lebar nanti Pak ini kalau dijawab ya. Nanti jadi satu niku Pak, judul PPM nih, pengabdian niki. Nggih, saya coba secara singkat nggih Pak. Mungkin nanti kalau misalnya ada kekurangan kita coba nanti diskusikan di lain waktu. Kalau mungkin salah satu contoh nggih Pak niki ada di tempat saya itu mungkin juga inisiasinya untuk BUMDes ya Pak. Untuk desa wisata sebenarnya. Nah itu memang di daerah saya itu ada sungai, kemudian di daerahnya sungai ini kok ada tempat pemandian. Kalau kita nyebutnya belik. Jadi memang zaman dulu itu kalau misalnya warga daerah situ tuh mau mandi nih, tempat mandinya di sana, jadi nanti gentosan. Kemudian memang di bawahnya itu ada sumber air mata air. Jadi airnya nggih dari situ. Nah, selama bertahun-tahun nggih itu cuma terbengkalai mawon ketika masyarakat itu sudah bisa bikin sumur sendiri, kemudian mereka sudah bisa langganan PAM, dan itu pun itu beliknya itu sudah tidak dipakai lagi oleh masyarakat. Nah, kemudian ada nopo inisiatif. Ada inisiatifnya dari beberapa warga dan pemuda itu pengen memanfaatkan mengembangkan lagi beliknya tadi itu. Jadi percuma kalau beliknya itu kalau dipakai kegiatan sehari-hari kan nggak ada manfaat, gitu. Jadi mending kita gunakan ini sebagai wisata saja. Kita manfaatkan sebagai tempat wisata. Karena kalau di Jogja itu tempat wisata apa dikit aja di
keluarkan lewat sosial media, promosikan lewat sosial media niku nggih nanti mulai banyak orang penasaran datanglah ke sana. Nah, itu agak gampang kalau mempromosikan wisata yang ada di Jogja. Nah, kemudian mereka antara pemuda ini dan juga beberapa tentunya pemangku nggih Pak yang ada di wilayah saya itu diskusi ini kira-kira bisnisnya mau seperti apa bentuk bisnisnya. Jadi yang pertama-tama itu adalah mereka melihat dulu ini potensi, kemudian targetnya itu mau seperti apakan, kemudian yang ada di apa nggih, fasilitas yang ada di desa itu apa? Misalnya pendanaan nggih, Pak. Jadi apakah di desa itu ada fasilitas pendanaan untuk mendanai bisnis ini atau tempat wisata ini? Kan kalau misalnya cuma beli atau tempat mandi itu kan nggih mboten menarik nggih. Paling enggak di sana nanti ada tempat untuk duduk-duduk, kemudian kalau misalnya mau ditembangkan jadi kolam renang, kemudian tempat napa nggih, kalau sekarang biasanya anak-anak biasanya cari tempat buat nongkrong. Jadi tempat duduk dekat tempat wisatanya tadi, dekat sungai, kemudian dapat wifi, dapat makanan, nah itu sudah jadi tempat wisata yang menarik. Nah, itu yang pertama berarti kita harus melihat dulu menganalisis dari sisi kelebihan dan kekurangannya tadi nggih, Pak. Jadi kalau contohnya niki berarti dilihat dulu eh, target utamanya nopo. Kalau target utamanya tadi mencari menjadi tempat wisata dan tujuan akhirnya adalah menjadi desa wisata, berarti nanti dilihat desa wisata itu komponennya nopo. Kemudian tempat wisata itu tuh yang menarik di Jogja, karena konsumennya orang Jogja nggih Pak. Yang menarik itu seperti apa? Tadi kan sudah ada. Ternyata yang menarik itu adalah tempat wisata yang cocok buat nongkrong anak muda. Karena yang biasanya buat jajan-jajan atau yang suka tertarik jalan-jalan ke tempat wisata itu adalah pertama anak muda, biasanya mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah keluarga. Keluarga-keluarga muda ya, udah ngajak anak, istri, kemudian mungkin keluarganya, simbahnya juga diajak. Nah, itu adalah targetnya. Nah, itu adalah target utamanya. Kemudian kita lihat dari analisis ini fokus internal dan juga eksternalnya. Internalnya apa tadi? Internalnya kan ada kekuatan dan juga kelemahan. Nah, kekuatannya apa? Kalau kekuatannya tadi, kita punya belik yang bersejarah. Belik itu dibangun sudah usianya udah 200-an tahun. Nah, itu berarti kan sudah cukup panjang ya usianya. Nah, itu bisa dijadikan tempat wisata. Itu kekuatannya. Kemudian tadi ada keunggulannya adalah punya sumber mata air. Nah, itu sumber mata air itu bisa kita manfaatkan jadi tempat semacam water park atau taman air. Jadi kita bisa bikin kolam kecil-kecil untuk anak-anak nih. Nah, itu bisa jadi kekuatannya. Kemudian yang ketiga kekuatannya apa lagi? Ternyata wilayah saya itu dekat dengan kampus-kampus dan sekolah-sekolah. Nah, kalau dekat dengan kampus dengan sekolah berarti kan marketnya wonten nggih, Pak. Nah, itu bisa kita tarik sebagai kekuatan. Nah, yang kedua kelemahannya apa? Kelemahannya kita belum punya ahli-ahli di bidang misalnya tadi kalau mau bikin kolam renang ya, kita belum punya orang yang ahli di bidang kolam renang. Karena kalau bikin kolam renang, anak-anak itu pun juga ada desainnya sendiri kan gitu, Pak. Jadi untuk airnya mengalirnya seperti apa, kemudian habis itu pembuangannya seperti apa, kesehatan airnya seperti apa itu kan pasti harus dicek. Nah, itu kita belum punya. Kemudian juga kita belum punya ahli yang di bidang misalnya turismenya atau pariwisatanya. Nanti apa nggih, menginfokan bahwa di daerah saya ini punya desa wisata sampai ke pelosok daerah yang lain itu caranya seperti apa sih? Nah, itu kita belum ada. Nah, kemudian nanti kita lihat juga dari fokus eksternal. Fokus eksternal adalah peluangnya. Peluangnya apa? Ini biasanya kalau desa wisata ya nanti kita lihat ternyata ada kompetisi-kompetisi tentang desa wisata atau hibah-hibah di desa wisata. Nah, hibahnya tadi kan ada pendanaannya gitu, Pak. Nah, nanti itu bisa dijadikan pemasukan untuk desa wisata kita. Itu adalah termasuk peluang. Kemudian ancamannya paling umum adalah kompetitor. Karena kalau di Jogja itu yang tempat wisata itu 1 tahun mungkin bisa sampai ratusan yang dipromosikan. Tempat makan itu sangat amat banyak. Jadi kompetitor kita terus bertambah dan kita harus punya nilai lebih supaya orang lain itu atau pebisnis yang lain itu tidak melangkahi kita. Jadi mungkin simpelnya ngonten nggih Pak eh, menganalisisnya. Tapi nanti ini hanya gambaran simpel itu masih bisa
didalemi lagi dan itu butuh waktu. Biasanya nih kok jadi satu judul PPM ya Pak. Jadi nanti butuh beberapa hari kita harus ajak dari pemangku kepentingannya, pejabat-pejabatnya, orang-orangnya yang ada di lingkungan tersebut, pemudanya, kemudian kita ajak diskusi. Ini bisnisnya mau seperti apa pengennya. Kemudian nanti kita lihat di analisis lagi, detail lagi, lebih dalam lagi. Tidak hanya masalah airnya, tidak hanya masalah marketnya, tidak ada masalah konsumennya, tapi nanti sampai ke strategi pemasarannya itu seperti apa. Wonten Pak? Ya, nanti apa Pak Kades tak usulnya Bu dosen tak akan jadi konsultan gitu aja. Waduh. Ya, Pak. Tapi Ada kalau nggak yang di kampus ada nggak lembaga yang Pak? mendampingi BUMDes atau mungkin mendampingi desa untuk membuat tempat wisata atau sejenisnya? Ada nggak? Oh, wonten Pak, sebenarnya kalau individu niku kata di UNY niku sebenarnya banyak ahli-ahlinya. Jadi setiap kita pengabdian itu kita biasanya ke desa nggih, Pak. Nanti ke desa kemudian kita konsultasi, bukan konsultasi nggih, kita ngobrol. Kira-kira desa itu butuhnya seperti apa. Nah, niku malah tim biasanya. Jadi nanti satu tim biasanya terdiri 4 dosen, kemudian nanti ngobrol-ngobrol. Nah, itu mendampingi desanya untuk dikembangkan. Kalau organisasinya mungkin kalau ke arah bisnis ada inkubator ya Pak. Di sini ada inkubator bisnis lembaganya. Itu biasanya mendampingi UMKM khususnya supaya mereka bisa berkembang, lebih naik lagi, naik skalanya lagi Pak. Jadi Biasanya kalau sistemnya gimana Bu? Sistemnya kontrak atau sistem gimana Bu untuk mendatangkan dari UNY? Nggih. Seperti itu. Oh, kalau sistemnya nah niku mungkin sebenarnya langsung mawon ya Pak niku karena nanti yang mengajukan proposal pengabdian itu kan nanti dari tim dosen. Jadi nanti tim dosen itu mengajukan ke pusat, ini saya ada proyek di desa ini, punya permasalahan ini, kita bisa membantu untuk mengabdi kepada masyarakat berupa pelatihan ini atau mengembangkan bisnis ini. Nah, nanti sebenarnya bisa berangkatnya dari sana. Jadi langsung ngobrol mawon biasanya. Itu by individu sih, Pak. Kalau Oh, yang inkubator tadi malah kalau desa mungkin belum ada. Kalau inkubator itu lebih ke unit bisnis. Jadi langsung ke individu yang memiliki bisnisnya tersebut, Pak. iya. Ini cita-cita saya ini setelah lulus Iya. ini mau membawa bendera UNY ke kampung saya. Berarti Wah. keren. Gak hanya ijazah tapi benderanya saya bawa Oh, pulang. kalau bendera wonten Pak di sini monggo, tinggal dijahit bisa dikirimkan. Bukan benderanya tapi orangnya yang membawa Dosen. program itu loh. Nggih, 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 Pak. Nggih. Nggih, Eh, kalau niku sebenarnya juga kemarin ngobrol-ngobrol ketika ke Bojonegoro ya Pak. Wah, ini tempatnya cocok banget kalau misalnya buat pengabdian. Niku Bu Penny itu niku yang paling semangat nggih. Bu Penny itu wah ini bisa nih kalau misalnya ada kegiatan pengabdian ke Bojonegoro bisa mengembangkan wilayahnya tidak hanya dari sisi apa nggih pertaniannya, tapi turismenya itu juga sebenarnya masih bisa luas untuk dikembangkan. Mungkin samping sakit. kampung saya itu perusahaan Exxon Mobil loh Bu. Oh ya Pak. Tapi lingkungannya nggak bisa berkembang signifikan. Saya Oh. ingin menghadirkan UNJ piye to iki? UNJ masa gak bisa sama iki gitu loh Bu, maksud saya. Oh, kalau niku sebenarnya kita terbuka, Pak. Banyak sebenarnya. Cuma nanti memang by individu nggih, Pak. Nanti langsung ke mungkin yang senior-senior enggak, Pak. Karena yang kalau yang saya kayak seperti saya ini masih belum punya eh, jalur yang ke pusat ya, Pak. Jadi Dulu pernah Bu ada satu nggih, apa itu bawa bendera kampus itu dari UGM kalau nggak salah itu ikut nggih. tender proyek nanam 11 pohon 11.000 pohon di dalam lokasi. Jadi saya Oh. punya kepikiran apa ya? Kepikiran kenapa nggak UNJ tak ajak ikut tender aja kene. Oh, sakit, Pak, sakit. Rata-rata itu Malah dari kampus nggih. Bu karo tender yang dibawa VGA itu. Ada yang dari Hmm. apa dulu dari kampus mana dulu yang di Jawa Timur sini ya. Itu karena gini ceritanya itu orang-orang PJE ternyata lulusan misalnya lulusan EGM jadi punya proyek itu Oh, nah, nggih. itu. Nggih, nggih, Kalau nggih. saya punya UNY anu Bu ini memang saya ini ya. Nggih, nggih saged, Pak. Eh,
Bisa saja sih sebenarnya kita terbuka kalau misalnya ada kerjasama kegiatan nopo niku saged mawon nanti sebenarnya bisa sih nanti ngobrol-ngobrol mawon. Cuma Ya. memang biasanya nanti yang punya wewenang ya Pak yang kayak gitu biasanya yang ketua-ketua yang senior-senior itu yang akan meneruskan ini nanti ke pusat proposalnya kegiatannya nanti baru bisa turun lagi ke masyarakat. Nggih. Wonten Pak Irwan? Nggih, matur nuwun Bu. Seren. Nggih. Nggih. Mungkin nanti bisa dilanjutkan juga Pak kalau misalnya pas ketemu Bu Penny di kelasnya Bu Penny, Pak. Kemarin saya sudah ngobrol sama Bu Lis kemarin itu. Oh, nggih. Nah, Sedikit niku bulis niku, belajar Pak. minat. Ya, semoga nanti ada kelanjutannya nggih, Pak. Kan harapannya kita juga tidak cuma kelas ini saja tapi kerjasama yang lainnya dengan Ya, Bojonegoro. biar nggak putus itu loh hubungannya Bu. Nah, nggih leres niku, Pak. Ya, matur Nggih. nuwun. Nggih, sami-sami Pak Irwan. Kemudian sebelum ke Pak Narso, niki cek dulu nggih, Pak. Ada kepercayaan konsumen termasuk kekuatan nggih? Oh ya, jelas nggih, Pak. Kalau oh ini Pak Narso mau niki nggih? Pripun Pak Narso monggo. Terima kasih Bu dosen. Nggih. Yang pertama ingin saya sampaikan pada Mas Irwan apabila ingin mendatangkan Bapak Ibu dosen dari UNY, terutama Bu Nindya, harus tolong Mas Irwan dijaga keamanan. Jangan sampai sebutir debu pun menempel di kulit Ibu Nindya. Ya, Pak Ketua. Ya, kembali ke topik Bu. Jika kita menjadi pimpinan suatu perusahaan, tentu kita harus mempelajari kelemahan dan kekuatan. Nah, setelah kita mengetahui kelemahan-kelemahan, ternyata itu kita mau membenahi benturan dengan hati nurani, Bu. Istilahnya tidak tega dan segala macam. Nah, bagaimana seorang pimpinan menghilangkan ya, artinya merubah image atau jalan pola pikir supaya kita bisa mengesampingkan hati nurani itu untuk demi kemajuan organisasi tersebut. Terima kasih, Bu. Oh, nggih. Oh, ini pertanyaan Pak Narso susah banget nih, Pak. Nanti ini udah masuknya ke dalam SDM ya Pak. Kalau itu nanti mungkin bisa ke ngobrol dengan Prof. Tia nggih. Tapi sepemahaman saya sih memang ya kalau misalnya kita sudah mulai masuk ke dalam organisasi, ya nanti pertama dari individunya dulu ya Pak, dari individunya sendiri itu harus mencoba bekerja secara profesional. Kalau sudah masuk ke dalam dunia kerja ya kerjalah secara profesional mungkin. Kemudian yang kedua pasti ada perannya dari para pimpinan. Jadi pimpinan itu juga mengayomi, menjaga anggota yang ada di dalam organisasi itu supaya merasa ini tuh bukan satu tempat kerja, tapi ini adalah satu keluarga. Jadi satu sama lain itu kita akan punya 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 perhatian lebih, punya kewajiban lebih, punya keinginan untuk saling menjaga bahwa ini tuh organisasi itu punya kita bersama. Kita harus jaga bareng-bareng. Nama baik organisasi ini juga tergantung dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau mengubah individu yang lain itu nggih rada susah nggih Pak. Tapi nanti yang sangat mungkin kalau ketika di dalam organisasi itu adalah dari pimpinannya yang ada di organisasi atau orang-orang yang punya hak atau kemampuan untuk membuat peraturan. Karena nanti peraturan itu kan akan mengatur atau mengontrol orang-orang yang ada di dalam organisasi. Saya rasa sih nonton ya Pak Narso. Berarti pada intinya sebenarnya sudah mencoba untuk memberikan arahan pada kalau fasilitas tentu bahkan dengan pimpinan sendiri itu lebih banyak karyawannya Bu. Bahkan pernah suatu ketika itu istilahnya omset 1 bulan itu pimpinannya atau yang punya perusahaan itu tidak dapat apa-apa, justru yang lebih banyak karyawannya Bu. Ya, yang mendapatkan keuntungan. Tapi tidak ada timbal balik dari karyawan untuk mencoba memberikan kelebihan
istilahnya untuk mengembangkan itu. Karena menurut dia dia bekerja lambat atau cepat tetap dibayar itu, sedangkan yang punya perusahaan itu berpikir keras, ini mau Depan Pak Narso. mau diarahkan untuk lebih cepat, tidak enak, tidak enak. Sebenarnya kelemahannya itu tahu, tetapi tidak tega. Ya akhirnya ya pimpinannya mengatakan Bismillah, ini perusahaan punya Tuhan dan mungkin nanti akan kembalikan ke Tuhan lagi. Akhirnya seperti itu. Tapi secara logika sebenarnya sangat bertentangan hal itu, karena bisnis itu harus dijalankan dengan logika bukan dengan hati. Gitu ya. Terima kasih Bu. Ya, sami-sami Pak Narso. Baik, Iku macam-macam ya Pak. Kalau misalnya kalau kita udah berbicara tentang pengembangan strategi bisnis itu bayangan saya pasti akan banyak yang membahas tentang strategi. Nggih. Ini ada lagi yang resen, monggo Pak Muhammad Syafi'i. Terakhir nggih Pak. Ya Bu, ini sharing aja Bu kita ini terkait untuk Pak Irwan tentang BUMDes. Aku juga pernah Bu mendatangkan Universitas ISI dari Jogja atau mana itu Bu? Oh ISI banyak Pak, ada yang Jakarta, Jogja, Solo. Kemarin itu yang Jogja Bu, terkait untuk apa potensi yang ada di desa. Cuma desa saya itu yang nggak ada potensi alamnya Bu. Untuk wisata kan otomatis yang bisa dikembangkan kan alam. Kalau alamnya udah wisata itu cepat gitu untuk pengembangannya. Kalau di kemarin itu kalau di desa saya itu nggak pas gitu untuk pengembangan potensi-potensi desanya, sulit gitu. Saya mendatangkan itu cuma gratis itu apa dari teman itu Pak. Nggak ada bayar Bu, itu cuma uang transport aja gitu. Terus di desa yang kegiatannya apa Pak nih? Rata-rata untuk di desa saya itu pertanian sama perdagangan Bu, rata-rata itu. Paling banyak pertanian ya Pak? Iya, rata-rata kalau di desa pertanian. Nah kalau pertaniannya mboten enten yang dikembangkan ngoten Pak, misalnya teknologinya atau mungkin dari produknya. Kalau di itu yang kita sulit itu di SDM-nya Bu. Oh, pripun Pak SDM-nya? Itu ya kesadarannya Bu. Kalau SDM-nya ya pinter-pinter Bu, tapi kesadarannya untuk bisa bermanfaat untuk orang lain Bu yang susah. Jadi ini individu sendiri. Kuliah nona UNJ Pak Syafi'i. Petani aja itu loh Bu. Ya rata-rata dimanfaatkan aja organisasinya untuk individu, bukan dimanfaatkan bersama-sama. Kuliah kan di UNJ Pak Syafi'i. Kuliah kan di UNJ. Bukan masalah SDM kalau menurut saya itu. Kalau di desa saya itu orangnya pinter-pinter. Yang penting cuma anggar punya kesadaran, punya bisa bermanfaat untuk orang lain, itu hasilnya udah selesai. Benernya kalau potensi pandai-pandai kok SDM-nya kalau di desa saya Bu. Cuma kesadarannya Bu yang sulit itu. Oh, nggih. Nek niku nggih berat niku, Pak. Lah nggih kula kawit napa Bu, kuliah niki kan sang saya tanyakan itu membuat kesadaran orang individu seseorang itu gimana caranya. Itu kan sulit tuh. Kadang kita di bawahnya itu kadang lonjak, kita di atasnya mereka malah mutung gitu. Itu pelajarannya Bu Penny kalau nggak salah itu Pak Sabi. Iya, itu kan kemarin sudah tak tanyakan toh. MSDM itu mesti concernnya itu. Iya, ini kan juga strategi, sebenarnya strategi itu bisa membuat orang itu sadar gimana strateginya. Kalau kita di pemerintahan loh, ini kan juga strategi bisnis. Kita strateginya di pemerintahan biar masyarakat ini gampang ngokonane piye kan perlu tinggi Bu nggih. Oh, kalau bisa ngonten iku
berbagai permasalahan bisa terselesaikan nih Pak, strategi untuk membuat orang sadar nih. Secara teori pun kan gampil lah Bu desain sebenarnya. Cuma di kenyataan itu banyak suatu permasalahan sebenarnya. Kalau strategi semacam teori ini kan gampang lah Bu desain. Kita menjalankan cuma untuk semacam teori. Yang susah itu di lapangan. Kalau kita udah terapkan itu, nggak sama. Pak, itu menguasai Pak Darwanto mesti. Pak Darwanto. Ada nih Pak, diajak sharing gitu. Nah. Ya, kalau mungkin strategi, kita butuh naan Bu untuk itu biar kita itu intinya seimbang lah, biar kita itu antara teori sama di lapangan biar nyata itu gimana Bu untuk pedomannya itu. Oke. Kalau harus pengaplikasiannya nggih Pak. Nah niku memang berat ya Pak. Karena kalau strategi itu adalah kalau menurut saya pribadi nggih Pak, selama belajar ini adalah salah satu mata kuliah yang cukup sulit. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan manusia. Karena kan kita menerapkan strategi itu kan bisa juga berupa kegiatan, peraturan, kemudian kebijakan yang diterapkan ke manusia. Nah, sedangkan manusia itu tuh bukan orang yang statis, dia tuh dinamis, punya pemikiran sendiri, punya perasaan sendiri, punya. Nah, niku itu yang nanti masuknya kalau menurut saya akan masuk ke mata kuliah yang namanya perilaku organisasi nggih Pak, dan juga SDM. Nah, niku kita harus mengamati dulu organisasi kita seperti apa, timnya yang ada di dalam seperti apa, karena setiap orang yang ada di dalam tim kan beda-beda nggih Pak. Nah, itu pemimpinnya yang harus bisa memahami oh ini timku tuh seperti ini, orangnya si A tuh seperti ini, si B tuh orangnya seperti ini, si C seperti ini. Nah, kalau bagaimana menerapkannya, nggih niku agak sulit ya Pak. Kalau bagaimana yang pas, karena memang kalau saya sendiri dari strategi seperti ini kita mengaplikasikannya dengan trial and error. Jadi kita coba sekali, evaluasi permasalahan di mana, balikin lagi ke strategi lagi, diperbaiki lagi, coba lagi. Jadi gini Bu. Bentar Bu ya. Kalau kita bisa pakai cuma karakter perangkat saya itu berbeda-beda Bu. Umpama ya repotnya kan gitu. Ini cocok diterapkan di sini, ini di sini. Tapi kita mempunyai kebijakan suatu keputusan itu kan ya cuma satu tuh Bu. Repotnya kan itu. Nah itu wah ini kok rada sulit ya Pak. Ini kalau saya yang menjawab sepertinya kurang pantas nih. Panjang kali lebar Bu jawabannya itu Bu. Betul Pak. Kalau ini nanti harus panggil dulu ahli-ahli dari SDM dan juga dari niku Pak. Saya lupa dari fakultas sebelah Visipol. Karena beliau-beliau ini yang lebih ahli. Karena saya biasanya ini ngitung-ngitung uang nih Pak. Biasanya kalau uang kan nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa mikir sendiri ya Pak. Kalau ini kan nanti untuk naan Bu ya, analisis tadi SWOT ya untuk bisnis ya. Enggak Pak, kalau SWOT-nya ini yang biasanya kita jabarkan itu adalah untuk korporat. Jadi biasanya bisnis perusahaan-perusahaan besar nonton ya Pak. Jadi yang biasanya punya anak bisnis, unit bisnis, kemudian karyawannya itu ratusan, makanya strateginya seperti ini. Tapi kalau secara umum sebenarnya analisis SWOT ini bisa dipakai untuk semuanya. Ini sekaligus saya menjawab pertanyaannya Pak Mahfud Nafing ya. Seberapa efektif dan efisien analisis SWOT ini dalam mengambil suatu keputusan. Melihat banyak faktor yang menjadi pertimbangan dan tentunya waktu yang dibutuhkan. Kalau analisis SWOT itu menurut saya tadi ya Pak, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Jadi kalau di dalam menyusun strategi di dalam organisasi atau perusahaan, ada baiknya jangan hanya menggunakan analisis SWOT, tapi nanti ada analisis yang lain lagi. Itu nanti tergantung juga dengan organisasinya, atau bidangnya atau industrinya. Jadi jangan hanya fokus satu, tapi ditambahkan dengan yang lain. Kalau seberapa efektif,
mungkin tidak terlalu efektif, tapi ini adalah analisis paling sederhana yang bisa dipahami oleh banyak orang dan banyak pihak. Jadi kenapa analisis ini tuh populer ya Bapak Ibu? Karena ini adalah analisis yang paling gampang dipahami. Jadi kalau ini mahasiswa saya itu ikut lomba bisnis plan, paling sering itu adalah pakai analisis SWOT untuk menganalisis produk yang akan dipasarkan. Jadi karena ini paling gampang, ya ini yang digunakan. Walaupun masih banyak yang lainnya yang lebih bagus lagi, yang bisa lebih mudah diterapkan, tapi agak susah dipahami. Jadi kelebihannya SWOT itu lebih sederhana nih Bapak Ibu, lebih mudah dipahami dan lebih mudah dibuat, cuma pengaplikasiannya kadang tidak terlalu efektif karena dia terlalu general tadi, atau terlalu narsistik, terlalu fokus terhadap diri sendiri, menganggap bahwa organisasinya itu paling bagus. Tapi kelebihannya dari kompetitor itu kurang dimasukkan. Jadi nonton ya, untuk menjawab pertanyaannya Pak Mahfud Nafi tadi, kalau efektif dan efisiennya tergantung nanti ya Pak. Efektif sama efisiennya tergantung pengaplikasiannya. Tapi kalau kelebihannya dia lebih sederhana, lebih mudah dipahami, kekurangannya adalah dia terlalu general. Jadi kalau realnya akan lebih bagus tidak hanya menggunakan analisis SWOT, tapi juga digabung dengan analisis yang lain. Mantap, Pak Mahfud Nafi? Iya Bu, menjawab. Jadi nggak seistimewa itu untuk suatu analisis ya. Buatan, jadi Pak. masih membutuhkan istilahnya pandangan dari sudut-sudut yang lainnya. Betul. Kalau saya tidak percaya ada satu analisis yang paling powerful. Semuanya pasti ada kekurangan, ada kelebihan, dan kita harus lihat mana analisis mana yang bisa kita gabungkan, kita gunakan bersamaan. Tergantung situasi dan kondisinya yang dialami. Dianalisis, dan juga dari organisasinya atau industrinya. Kalau ini konteksnya di bisnis, industrinya itu di bidang apa, biasanya akan ada analisis sendiri ya Pak. Apalagi kalau yang bisnisnya bidangnya teknologi, itu punya analisis yang berbeda lagi. Ngonten Pak Mahfud Nafi? Ya Bu, terima kasih. Baik. Bapak Ibu, ini karena sudah jam 5, niki kula stop rumiyin nggih. Nanti saya tidak bisa buka puasa nih, Pak. Karena saya masih ada di kantor. Jadi ini nanti masih perjalanan pulang juga. Jadi nanti kita lanjutkan di pertemuan mendatang nggih, Bapak Ibu, untuk diskusinya. Oh, terasa cepat ya, Bu. Enggak, Pak. Terasa cepat sekali. Buka puasanya online, Pak. Nanti saya kelaparan nanti. Kita kan Zoom-nya by daring, Bu. Jadi buka puasa online. Oh, buka puasa online. Nggih, monggo Bapak Ibu bisa dilanjutkan di Zoom mboten napa-napa, tapi saya izin pulang dulu niki. Karena kalau di kantor adanya saya buka puasa sama kertas dan pulpen, Pak. Nanti nggak ada yang dibuka lagi. Hati-hati Bu dosen, sini hujan, Bu. Oh, siap Pak. Di sini alhamdulillah masih mendung-mendung sendu aja, Pak. Jadi belum ada hujannya. Ya, baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kula akhiri dulu untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk diskusinya. Mungkin untuk presensi sakit di WA Group ya Bapak Ibu, mungkin akan saya list juga di sana. Nanti kita lanjutkan lagi untuk diskusinya atau materi selanjutnya di minggu yang akan datang di waktu yang sama ya Bapak Ibu. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kuloen ya Bapak Ibu. Ibu.